Warahmatullahi wabarakatuh, Selamat Kak Lutfi. Siang. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu yang saya hormati, pada siang hari ini, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Negeri Surabaya akan mengadakan acara penyamaan persepsi. Oleh sebab itu, kami sangat berterima kasih atas kehadiran Bapak Ibu reviewer internal Universitas Negeri Surabaya, dan juga terima kasih yang tak terhingga kepada para reviewer eksternal dari berbagai universitas yang ada di Indonesia yang siap sedia untuk mereview beberapa proposal penelitian yang ditulis oleh teman-teman dosen dari UNESA. Semoga dengan kehadiran reviewer eksternal dari berbagai perguruan tinggi ini bisa meningkatkan kualitas penelitian yang ada di Universitas Negeri Surabaya. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk mengawali acara penyamaan persepsi ini, marilah kita awali dengan doa. Mari kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Semoga acara ini berjalan lancar dan membawa kebaikan untuk kita dan lembaga yang kita cintai. Mari kita berdoa bersama-sama. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, untuk selanjutnya kita akan menyimak sambutan dari Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Surabaya, Profesor Dr. Darni M. Hum. Kepada Profesor Dr. Darni M. Hum, kami silakan. Terima kasih Pak Lutfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi Swastiastu. wabarakatuh. Salam kebajikan dan namo buddhaya. Yang terhormat Ibu Bapak reviewer eksternal UNESA, antara lain dari UNJ, UM, UNP, dan UPN. Yang terhormat Ibu Bapak reviewer internal UNESA, berdasarkan SK Rektor 2021. Yang terhormat Sekretaris LPPM, Kapus dan Sekpus RPI dan PKM yang bertugas pada hari ini. Semoga Ibu Bapak semua senantiasa diberi kesehatan di masa pandemi ini. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkah dan rahmat-Nya sehingga kita bisa melaksanakan pertemuan bersamaan reviewer pada siang hari ini. Terima kasih saya sampaikan kepada Ibu Bapak reviewer eksternal UNESA yang telah berkenan menjadi reviewer proposal PNBP UNESA 2021. Terima kasih juga kepada Ibu Bapak reviewer internal yang telah berkenan hadir pada acara penyamaan persepsi pada siang hari ini. Ibu Bapak, proses review UNESA ini memang masuk kloter terakhir kalau dibandingkan dengan LPTK yang lain, di mana sudah ada yang melakukan review pada bulan Januari 2021 kemarin. Dan proses review ini, Ibu Bapak, merupakan proses yang serangkaian proses yang harus kita lalui dalam proses penelitian, proses review proposal, review laporan kemajuan, dan review laporan akhir. Bu Bapak, penelitian yang akan kita review ini adalah penelitian dan PKM Dana PNBP UNESA 2021 yang secara keseluruhan proposal yang masuk di SIM LPPM sekitar 815 proposal penelitian dan 428 proposal PKM. Semua proposal tersebut akan kita review secara internal, namun tidak semua akan kita review eksternal. Hanya skema penelitian yang akan direview eksternal, dan itu meliputi skema penelitian inovasi,
penelitian prototipe industri, penelitian dasar, dan penelitian kolaborasi internasional. Mungkin hanya 5 skema itu, dan kami berharap dari review, dengan melibatkan review eksternal ini, untuk skema-skema tersebut kami akan mendapatkan masukan yang maksimal guna revisi proposal agar penelitian nanti berhasil dengan baik. Untuk proposal penelitian dan PKM penugasan kebijakan fakultas, nanti akan direview oleh 2 orang secara internal dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang sudah berlaku. Ibu Bapak, pedoman penelitian kami pada dasarnya mengacu pada pedoman DRPM, baik persyaratan maupun format proposal. Namun untuk memperoleh pemahaman yang sama, mohon izin kami nanti akan menyajikan sekilas pedoman masing-masing skema yang akan disampaikan oleh Kapus RPI dan PKM. Bapak, semoga kegiatan ini bermanfaat dan membantu kelancaran proses review. Sekali lagi kami mohon bantuan Bapak Ibu untuk melakukan review proposal penelitian maupun PKM dari para dosen UNESA ini agar nantinya mendapatkan masukan-masukan yang berharga untuk revisi proposal. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Selamat melaksanakan penyamaan persepsi pada siang hari ini. Semoga berjalan lancar. Mari kita awali kegiatan ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Profesor Dr. Darmi M.Hum selaku Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Surabaya. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya adalah pemaparan dari Profesor Dr. Sari Edi Cahyaningrum, Kapus Riset dan Penguatan Inovasi UNESA. Dalam hal ini yang akan beliau paparkan adalah proses-proses review penelitian. Nanti akan dilanjutkan juga dengan proses review penelitian PPBT yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Taufikur Rohmah. Untuk selanjutnya kami persilakan Profesor Dr. Sari Edi Cahyaningrum untuk memaparkan proses review penelitian. Terima kasih. Terima kasih Pak Lutfi. Mohon maaf, suara saya bisa didengar nggih Pak Lutfi? Sakit, Prof. Iya, sakit. Nggih. Izin share screen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Profesor Dr. Darmi selaku Ketua LPPM UNESA, kemudian Bapak Sekretaris LPPM, Bapak Dr. Oce. Yang saya hormati para reviewer eksternal yang telah hadir pada hari ini, ada dari 6 perguruan tinggi di luar UNESA. Yang saya hormati Prof. Agustina dari UNP, Prof. Indra Yuda dari UMP, kemudian Prof. Ahmad Hufat dari UPI, Prof. Aan Komaria dari UPI, kemudian Prof. Utu dari UNJ, Prof. Henita dari UNJ, kemudian Dr. Evri Sandi dari UNJ, Prof. Sis dari UNJ, Prof. Siti Irin dari UNJ, kemudian Prof. Putu dari UNJ, Ibu Dr. Dedin dari UPN, kemudian Prof. Markus dari UM, Prof. Heru dari UM, dan Ibu Dr. Wening dari UM.
Matur nuwun atas kehadirannya pada penyamaan persepsi hari ini, dan juga matur nuwun sudah berkenan menjadi reviewer eksternal untuk proposal penelitian PNBP UNESA, serta Bapak Ibu reviewer internal UNESA yang sudah di-SK-kan oleh Rektor. Jadi reviewer internal tahun 2021. Mohon izin saya menyampaikan paparan tentang materi, yaitu bagaimana proses review dan juga sekilas tentang penelitian dana PNBP UNESA tahun 2021. Bapak Ibu, jadi untuk tahun 2021 itu ada perubahan. Jadi perubahan tentang pendanaan dalam hal ini adalah pengalihan sebagian dana penelitian yang sebagian dialihkan ke pengelolaannya ke fakultas, kemudian ke pasca dan lembaga. Lembaga dalam hal ini ada tujuannya untuk menjaring lebih banyak proposal dan juga inovasi-inovasi. Harapannya nanti setiap fakultas akan muncul inovasi-inovasi penelitian yang harapannya nanti akan meningkatkan kualitas dari penelitian yang ada di UNESA. Jadi yang semula terpusat di LPPM, maka sekarang ada di fakultas dan pasca dan juga lembaga, itu ada skema-skema yang sama begitu ya dengan yang ada di LPPM. Tetapi dalam pelaksanaannya, baik penerimaan proposal, kemudian monef, dan juga seminar hasil, itu masih dalam koordinasi LPPM dan terpusat secara online melalui SIM LPPM. Bapak Ibu, dengan pola pendanaan seperti itu, maka proposal yang masuk di kami untuk yang penelitian itu ada 870 proposal yang diajukan. Nah, memang proses review ini ya, jadi desevaluasi ini agak mundur Bapak Ibu. Jadi semula yang proposal di batas akhir untuk pengajuan adalah 5 April, itu kami undur sampai dengan 15 April supaya bisa mengakomodasi Bapak Ibu yang ingin mengajukan proposal. Kemudian juga adanya evaluasi terkait dengan RBA, sehingga memang ada perpanjangan begitu tentang untuk pembukaan SIM LPPM. Kemudian juga ada beberapa memang karena banyaknya skema atau skim yang baru, maka memang ada beberapa peneliti yang salah skim begitu ya ketika memasukkan di SIM LPPM, dan itu juga menjadi evaluasi bagi kami, sehingga kami harus melakukan migrasi terhadap beberapa proposal tersebut. Nah, dengan kegiatan-kegiatan yang semacam ini sehingga proses dievaluasi itu jadi mundur Bapak Ibu, tapi kita akan berusaha mengejar supaya tidak terlalu mundur, sehingga nanti kami berharap Bapak Ibu reviewer itu bisa melaksanakan disevaluasi mulai tanggal 4 sampai 9 Mei. Jadi akun Bapak Ibu sebagai reviewer akan kami buka mulai besok Bapak Ibu. Kemudian ini adalah beberapa, kami mohon Bapak Ibu ketika Bapak Ibu melakukan proses review, maka mohon Bapak Ibu bekerja secara objektif dan jurdil. Jadi dalam hal ini objektif adalah mohon mengesampingkan subjektivitas, karena memang kami membagi reviewer ini Bapak Ibu, jadi kami berusaha keilmuannya dekat begitu ya, sehingga misalkan fakultas MIPA, maka reviewer juga berasal dari MIPA. Seperti jadi tidak review yang mungkin juga kenal begitu ya, antara reviewer dengan peneliti. Nah, karena itu walaupun Bapak Ibu kenal dengan ketua peneliti, mohon tetap melaksanakan proses review secara objektif. Kemudian untuk passing grade Bapak Ibu, kami tidak menetapkan passing grade, jadi monggo Bapak Ibu menilai secara objektif berapapun skornya begini.
karena kami nanti menetapkan siapa yang akan didanai itu berdasarkan dari urutan skor atau perengkingan, begitu Bapak Ibu. Kemudian kami juga mengharapkan Bapak Ibu tetap menjaga kerahasiaan, kemudian tidak meniru ataupun mencuri ide dari proposal yang sudah direview, dan juga tidak mempublikasikan hasil proses review proposalnya, kecuali pada saat pemaparan biasanya ada komunikasi antara reviewer dengan peneliti. Nah, di sana monggo Bapak Ibu bisa berkomunikasi, tetapi hasil review mohon tidak keluar, artinya tidak dipublikasikan, karena memang sifatnya kita sama-sama menjaga kerahasiaannya, seperti itu. Kemudian untuk review proposal, Bapak Ibu, apa saja yang harus direview? Yang pertama tentu saja adalah substansi. Jadi monggo nanti Bapak Ibu bisa memberikan komentar, gitu ya, memberikan komentar, saran dan juga penilaian. Karena kami menyediakan kolom komentar, monggo Bapak Ibu bisa menuliskan secara detail apa saja yang seharusnya dilakukan oleh peneliti. Di sini Bapak Ibu tidak hanya menilai, tapi juga mungkin dengan masukan dari Bapak Ibu, proposal yang ditulis oleh peneliti akan menjadi lebih bagus lagi. Jadi tidak perlu Bapak Ibu merasa sungkan atau merasa tidak enak ketika memberikan masukan ataupun saran di kolom komentar yang sudah kami sediakan di SIM LPPM, jadi di akun Bapak Ibu masing-masing. Nah, selain menilai substansi, Bapak Ibu juga memberikan justifikasi untuk rencana anggaran. Jadi monggo nanti kira-kira anggarannya itu yang pantas berapa, kira-kira yang perlu untuk dianggarkan itu apa saja, begitu Bapak Ibu. Kemudian terkait dengan renstra penelitian Bapak Ibu, jadi kami masih menggunakan renstra penelitian tahun 2016 sampai 2020. Kenapa? Karena ada perubahan. Jadi di tingkat universitas ada perubahan terkait dengan visi misi yang menurut kami itu adalah perubahan yang signifikan, dan kemudian juga belum ada petunjuk atau edaran untuk menggunakan visi misi tersebut. Sehingga yang kami jadikan acuan yaitu renstra universitas itu juga belum tuntas, artinya belum didok gitu. Kemudian renstra dari LPPM juga belum jadi, sehingga untuk renstra penelitian yang nantinya dijadikan acuan oleh reviewer itu adalah masih menggunakan renstra penelitian tahun 2016 sampai dengan 2020. Bahwa ini adalah skema penelitian yang nantinya akan Bapak Ibu review. Jadi ada penelitian yang didanai oleh LPPM, artinya pengelolaan pendanaannya adalah melalui LPPM, yaitu penelitian dasar, kemudian pengembangan prototipe industri, pengembangan produk inovasi, kemudian disertasi doktor. Nah, jadi prototipe industri mungkin nanti Bapak Ibu mohon mencermati betul bahwa prototipe industri ini bukan, kalau riset dasar masih ada kegiatan penelitian yang dilakukan, jadi masih kajian seperti kajian teoritis dan mungkin optimasi yang di laboratorium. Sedangkan prototipe industri memang sudah berorientasi produk walaupun masih prototipe, sehingga di sana harus ada mitra Bapak Ibu. Mau nanti Bapak Ibu reviewer bisa mencermati mitra yang diajak oleh peneliti dalam permitraan ini. Kemudian juga ada produk inovasi, jadi ini yang membedakan bahwa TKT-nya sudah 9, karena sudah 9 berarti sudah menuju ke arah hilirisasi, dan mitranya harus mitra yang sudah sebagai pengguna, begitu Bapak Ibu. Kemudian ada penelitian disertasi doktor, jadi ini sebenarnya Bapak Ibu adalah bantuan SPP atau UKT bagi Bapak Ibu dosen UNESA yang sedang studi S3, tetapi diwujudkan dalam bentuk penelitian. Jadi ini nanti ada 2 macam Bapak Ibu, yaitu penelitian untuk doktor atau Bapak Ibu dosen yang studi di luar negeri, itu dananya 50 juta, dan itu semua angkatan, jadi semua angkatan bisa mendapatkan penelitian disertasi doktor, kecuali yang
mendapatkan LPDP dan beasiswanya belum habis, gitu Bapak Ibu. Kemudian yang disertasi dokter untuk dosen-dosen yang sedang izin belajar baik di UNESA maupun di luar UNESA, itu yang diperbolehkan adalah mulai angkatan 2017 sampai dengan 2020. Kecuali Bapak Ibu angkatan 2016 ada satu yang kebetulan beliau pernah cuti dan itu juga diizinkan. Yang berikutnya adalah penelitian unggulan IPTEK atau PUI. Jadi kita ada 3 Bapak Ibu. Jadi ada disabilitas, ilmu keolahragaan, kemudian seni dan budaya, di mana luarannya selain ada artikel juga harus ada MOU dari hasil kegiatan ini. Kemudian penelitian kolaborasi dalam dan luar negeri. Kemudian kebijakan strategis universitas, ini ada yang tanda bintang. Jadi kebijakan strategis universitas ini, yang tanda bintang ini ada diperuntukkan untuk Bapak Ibu dosen yang memegang jabatan strategis di universitas. Jadi nanti luarannya adalah berupa naskah akademik yang berkaitan dengan tugas dan fungsi beliau dalam menduduki jabatan-jabatan tertentu yang ada di universitas. Kemudian penelitian kebijakan strategis Universitas PTNBH ini adalah penelitian yang diperuntukkan bagi Bapak Ibu yang mendapat tugas untuk saat ini adalah nantinya menghasilkan peraturan-peraturan rektor untuk mendukung UNESA menuju PTNBH. Jadi ini nanti luarannya adalah peraturan-peraturan rektor yang kalau tidak salah jumlahnya ada 32 peraturan rektor Bapak Ibu. Kemudian penelitian strategis universitas ini adalah penelitian penugasan yang diberikan oleh UNESA terhadap kegiatan-kegiatan strategis seperti misalkan pembuatan prototipe mobil listrik, kemudian juga ada pembuatan website ataupun pembuatan yang dikembangkan oleh PPTI, kemudian juga oleh beberapa satuan tugas yang ada di UNESA. Yang berikutnya adalah tenaga kependidikan, jadi ini penelitian yang diperuntukkan untuk Bapak Ibu tenaga kependidikan fungsional. Jadi tahun 2019 ini penelitian ini ada, kemudian tahun 2020 penelitian ini tidak ada Bapak Ibu. Jadi yang tahun 2021 ini alhamdulillah ada lagi pendanaannya. Kemudian nomor 11 dan 12 ini adalah skema baru Bapak Ibu yang ini dikelola oleh Pusat Inkubasi Bisnis, yaitu untuk standarisasi produk hasil penelitian dan PPBT. Nah, kemudian ini adalah beberapa penelitian yang pendanaannya dikelola oleh fakultas, kemudian program vokasi, kemudian pasca sarjana dan lembaga. Jadi ada pendidikan kebijakan fakultas, kemudian penugasan fakultas, kemudian penelitian dasar. Nah, ini yang dasar, kemudian pengembangan prototipe industri, produk inovasi, kolaborasi luar negeri dan tenaga kependidikan. Ini mirip dengan yang dikelola oleh LPPM. Hanya saja kalau yang dikelola oleh LPPM itu semuanya adalah kompetitif Bapak Ibu. Sedangkan yang dikelola oleh fakultas, vokasi dan pasca sarjana itu beberapa ada yang penugasan dan beberapa ada yang kompetitif begitu. Nah, skema yang tidak ada di kompetitif LPPM tapi ada di fakultas dan vokasi itu adalah penelitian buku ajar. Jadi penelitian buku ajar ini diperuntukkan Bapak Ibu sebenarnya tidak ada batasan. Jadi semua Bapak Ibu yang sudah S2 itu bisa mengajukan penelitian buku ajar. Kenapa? Karena memang tagihan begitu Bapak Ibu, baik kinerja penelitian, kemudian klasterisasi itu juga memerlukan ada produk-produk dari buku ajar Bapak Ibu. Bahwa ini jadi Bapak Ibu nanti dalam proses mereview kami harapkan Bapak Ibu
mencermati begitu, terutama adalah ketercapaian Bapak Ibu. Ketercapaian dari luaran penelitian yang dijanjikan oleh peneliti begitu ya. Kenapa? Karena kita mencoba mengadopsi dari DRPM bahwa basisnya adalah output. Jadi bahwa nanti dengan kecermatan Bapak Ibu dengan mempelajari dari apa yang ditulis oleh peneliti, metodenya, kemudian timeline waktu, kemudian juga mungkin apa rekam jejaknya, maka kita Bapak Ibu bisa memprediksi kira-kira bagaimana ketercapaian dari luaran penelitian yang sudah dijanjikan. Jadi untuk penelitian dasar itu Bapak Ibu ini adalah persyaratannya. Kemudian luarannya adalah minimal 1 artikel, jadi Bapak Ibu di jurnal yang terindeks. Kemudian atau ya Bapak Ibu jadi boleh memilih. Kemudian atau artikel yang terbit di proceeding internasional atau pada jurnal internasional tapi ini tidak terindeks atau tidak bereputasi atau buku ajar. Nah, untuk penelitian dasar ini untuk Fakultas MIPA Bapak Ibu itu mentargetkan karena di Fakultas MIPA itu tidak ada skema buku ajar, maka yang di Fakultas MIPA itu adalah artikel dan buku ajar. Jadi luarannya khusus yang di Fakultas MIPA luarannya ada 2 macam Bapak Ibu. Kemudian untuk prototipe industri Bapak Ibu sekalian, jadi seperti saya sampaikan tadi, mohon nanti juga dicermati Bapak Ibu harus ada mitra ya, mitra. Mohon nanti mitranya adalah bukan mitra yang tempat dan no, maksudnya gitu. Misalkan orang membuat mesin, kemudian dia bermitra dengan bengkel, misalkan tapi bengkelnya hanya untuk membantu membuat prototipenya, bukan seperti itu Bapak Ibu. Yang kita harapkan adalah mitra itu adalah mitra yang bisa bekerja sama dalam ini membantu mungkin pemasaran atau sebagai pengguna ya Bapak Ibu. Jadi mungkin yang produk-produk selain teknik dan sains gitu ya, itu juga bisa menghasilkan prototipe tapi mungkin sebagai pengguna seperti itu Bapak Ibu. Walaupun mitranya belum di skala besar. Jadi nanti Bapak Ibu mencermati hal tersebut. Kemudian juga luarannya itu harus ada KI Bapak Ibu. Walaupun masih statusnya adalah terdaftar. Kemudian juga mohon dicermati juga untuk TKT-nya Bapak Ibu. Jadi TKT-nya adalah 7 dan atau 8. Kemudian untuk prototipe industri produk inovasi. Jadi prototipe inovasi ini tidak kalau lebih baik kalau dia pernah mendapatkan CPWT. Tapi bisa juga peneliti mendapatkan penelitian pengembangan Bapak Ibu. Kemudian yang perlu dicermati juga adalah harus ada mitra investor. Jadi mitranya itu lebih besar atau jangkauannya lebih luas dibanding dengan yang mitra untuk prototipe industri. Jadi di sini karena mitranya besar berarti harus ada MOU Bapak Ibu sekalian. Dan dananya sangat besar yaitu 100 juta. Kemudian luarannya Bapak Ibu harus ada KI, kemudian dokumen feasibility study dan beberapa sertifikasi dari produk ya. Lebih bagus lagi kalau peneliti bisa menggambarkan bahwa hasil produk inovasinya nanti menghasilkan revenue bagi UNESA ya. Dan ini untuk produk inovasi TKT-nya adalah 9. Ini adalah disertasi doktor seperti yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu. Mungkin untuk disertasi doktor Bapak Ibu mohon dicermati yaitu bahwa harus ada bukti surat izin ya, real izin studi begitu. Kemudian yang bersangkutan itu pada saat tanda tangan kontrak, jadi kita perkirakan tanda tangan kontrak bulan Juni, yang bersangkutan belum lulus Bapak Ibu. Jadi kalau dia sekarang sudah ujian terbuka maka tidak diperbolehkan mengajukan disertasi doktor. Kemudian harus ada tanda tangan pengelola, Bapak Ibu. Jadi ini adalah tanda tangan bisa promotor, bisa kaprodi atau pengelola. Karena beberapa perguruan tinggi, Bapak Ibu, untuk yang mahasiswa 2020 itu kadang-kadang belum mempunyai promotor. Jadi yang tanda tangan bisa kaprodi ataupun pengelola.
Ya. Kemudian dananya ini jadi kalau dalam negeri 30 juta, kemudian kalau luar negeri 50 juta. Dan ini adalah luarannya. Monggo nanti Bapak Ibu cermati kira-kira bagaimana ketercapaian dari luaran penelitian yang tergambar dari proposal yang sudah ditulis oleh peneliti. Untuk TKT-nya 1 sampai dengan 3 Bapak Ibu. Kemudian untuk KUI, nah KUI ini temanya sudah khusus Bapak Ibu, jadi disabilitas, seni dan budaya, dan ilmu keolahragaan. Kemudian mohon juga dicermati bahwa nantinya luarannya adalah ada MOU dan kemudian ada publikasi Bapak Ibu. Kemudian kolaborasi dalam dan luar negeri. Untuk kolaborasi dalam dan luar negeri itu tidak harus MOU, bisa MOA, karena beberapa perguruan tinggi yang di luar negeri itu biasanya MOA dulu, setelah itu baru MOU. Nah, mau juga dicermati bahwa harus ada MOU. Kemudian di sampulnya Bapak Ibu, di covernya itu juga tertulis mitra dari luar negeri, nama mitra maksud saya. Karena mitra itu tidak bisa masuk di SIP LPPM, karena SIP LPPM basisnya adalah email UNESA dan IDN, jadi tidak memungkinkan mitra dari luar negeri masuk ke SIP LPPM. Bisanya muncul adalah sebagai pembantu peneliti, dalam hal ini adalah partner luar negeri. Nah, karena itu harus dimunculkan di covernya, Bapak Ibu. Nah, kemudian pengusulnya, Bapak Ibu ini kami perluas, jadi harus S3, jabatannya guru besar sampai dengan lektor, Bapak Ibu. Jadi tidak harus lektor kepala, lektor juga diperkenankan. Kenapa? Karena ternyata banyak sekali teman-teman yang lagi pulang studi S3 itu masih lektor dan mempunyai potensi untuk mengajukan kolaborasi luar negeri, dan alhamdulillah proposal kolaborasi luar negeri yang masuk di kami itu ada sekitar 51 proposal Bapak Ibu. Kemudian luarannya juga merupakan artikel ya. Nah, ini adalah kebijakan strategis universitas. Jadi ada produk yang berupa naskah akademik, ini untuk yang Bapak Ibu dosen yang menempati jabatan-jabatan tertentu di universitas. Kemudian selain naskah akademik juga ada kebijakan, kemudian ada artikel. Kemudian untuk yang PTNBH, luarannya nanti adalah peraturan rektor yang bisa dihak ciptakan Bapak Ibu. Dan ini adalah yang dikelola oleh fakultas, jadi selain tadi, jadi ada riset dasar juga dikelola fakultas, kemudian prototipe industri dan produk inovasi, ada lagi di fakultas itu adalah penelitian kebijakan fakultas, Bapak Ibu. Nah, ini sebenarnya karena persyaratannya adalah minimum S2 dengan jabatan minimum asisten ahli, ini bisa sebagai ketua adalah dosen-dosen muda, ya sebagai latihan ya seperti skema dari dosen pemula yang ada di DRPM Bapak Ibu. Dananya memang agak kecil dan luarannya juga tidak terlalu kami tuntut tinggi begitu. Karena harapannya dosen-dosen muda bisa berpartisipasi memulai mengawali penelitian melalui skema ini. Nah, untuk TKT-nya bisa lebih panjang atau luas, yaitu 1 sampai dengan 6. Kemudian penelitian buku ajar ini juga ada di fakultas, kemudian di pasca, dan ini juga sama Bapak Ibu, jadi pengusul bisa minimal S2 dengan jabatan asisten ahli ya. Jadi semua dosen bisa mengajukan, harapannya juga menjadi pembelajaran bagi Bapak Ibu dosen yang pertama masih muda, pemula gitu, bisa mengajukan hibah ini. Dengan luarannya adalah buku ber-ISBN, tetapi penerbitnya harus anggota IKAPI. Kenapa? Karena kalau tidak anggota IKAPI, maka ketika nantinya dipakai untuk track record di DRPM, begitu ya, itu ternyata tidak dihitung Bapak Ibu. Yang dihitung adalah yang ber-ISBN yang penerbitnya masuk di anggota IKAPI. Nah, ini adalah penelitian tenaga kependidikan. Di sini tenaga kependidikan yang kami maksudnya adalah tenaga kependidikan fungsional, Bapak Ibu. Kenapa? Karena ternyata untuk tenaga kependidikan fungsional, ketika dia mau mengajukan kepangkatan, maka harus ada produk karya tulis
atau publikasi baik di seminar maupun di jurnal begitu. Nah, ini mohon nanti juga dicermati Bapak Ibu bahwa ketua pengusul itu harus tenaga kependidikan fungsional. Sedangkan anggotanya itu bisa yang fungsional maupun yang tidak fungsional. Jadi bisa tenaga kependidikan selain yang fungsional. Luarannya adalah artikel yang disampaikan di seminar nasional. Jadi nanti harus ada proceeding begitu Bapak Ibu. Nah, TKT-nya karena ini biasanya tenaga pendidikan lingkup penelitiannya adalah sesuai dengan kegiatan atau terkait dengan aktivitas mereka, begitu maka TKT-nya bisa 1 sampai dengan 6. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya sampaikan ke Prof. Titi untuk menyampaikan terkait dengan standarisasi produk, hasil penelitian, dan PPBT. Monggo Prof. Titi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo lanjut Prof. Titi. Prof. Titi Taufikur Rahmah. Maaf, ternyata masih mute. Okay. Silakan Prof. Selamat siang, apa kabar teman-teman semuanya? Sehat? Yang penting Prof. Darmi selaku Ketua Pak OC. Ini suaranya menggema ya? Nggih, Prof. Seperti sembodro. Ini berarti harus dimatikan ini ya. Ya Bapak Ibu, sebenarnya saya itu sambil ngajar ini. Ternyata membuat bengung ya, saya matikan handphonenya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, saya kebagian 2 skim, yang itu adalah skim di ujung kegiatan kita semua sebagai peneliti ya. Kalau di tahun-tahun sebelumnya tidak terlalu dipentingkan karena memang pemerintah tidak menuntut seperti itu. Tapi untuk saat ini pemeringkatan dan juga hilirisasi ini sudah sangat dituntut Bapak Ibu sekalian. Jadi bagaimanapun juga meskipun kita ini dosen, ya kita memang harus berkenalan dengan dunia usaha. Karena idealnya hasil penelitian dari perguruan tinggi itu harusnya memang menyokong teknologi yang ada di industri. Itu idealnya. Memang kadang-kadang justru universitas itu kepontalan ya dengan perkembangan zaman atau perkembangan industri. Nah ini ada apa dengan pendidikan kita? Nah itu mesti ada sesuatu yang salah. Jadi yang seharusnya idealnya justru perguruan tinggi ini adalah pendekarnya, ya pendekarnya industri. Sehingga perkembangan ilmu pengetahuan itu harus diaplikasikan di industri. Ya begitu. Itu yang keadaan ideal. Ya meskipun kondisi kita tidak ideal, tapi kita harus menuju ke arah sana. Seperti negara-negara besar, Amerika, Italia, Perancis, itu hampir semuanya ya yang ada di ujung tombak industri itu adalah orang-orang atau profesor-profesor dari perguruan tinggi ya itu. Dan ini memang harus segera kita sadari. Ya, segera harus kita sadari. Karena itu siapapun yang penelitian di bidang apapun, segeralah tahu perkembangan terkini dari dunia Anda. Dan kebaruan apa dari penelitian Anda untuk mendukung itu semua. Ya, kalau penelitian penjaringan semua tidak update seperti itu, ya apalagi kalau tertinggal terus teknologinya, itu sesungguhnya saya sedikit agak ini ya. Lalu untuk apa gitu ya? Pertanyaannya untuk apa? Ya untuk pengembangan ilmu Bu Titi gitu. Cuman terus akhirnya kan dunia industri bertanya bagaimana kalau terus-terusan seperti itu ya kan? Jadi industri terus di atas kita lah, kita ini seperti kepontalan nututi. Itu artinya apa? Nah, kita harus selangkah lebih maju ya, selangkah lebih maju terus seperti slogannya UNESA. Ya. Selangkah lebih maju di dalam bidang kita masing-masing ya. Kita harus tahu perkembangan terkini meskipun itu dunia pendidikan ataupun sains dan teknologi.
Ya, jadi kita harus menguasai teknologi di bidang kita masing-masing. Kita harus selangkah lebih maju. Nah, makanya sekarang ini pemerintah memberikan porsi yang cukup besar ya untuk hilirisasi dan produk-produk inovasi ini. Terkait juga dengan pemeringkatan universitas. Dan alhamdulillah UNESA ini pemeringkatannya cukup baik dibandingkan dengan LPTK yang lain ya. Jadi kita sudah ada di posisi 19. Pak Rektor berharap ada 15, ada 10, nah seperti itu. Nah, lalu kita sumbangannya apa? Ya sumbangannya kita harus sadar, sesadar-sadarnya Bapak Ibu sekalian peneliti, jangan ada di zona aman terus ya. Bermain-main di penelitian dasar, terapan, balik dasar, terapan lagi, dasar lagi, terapan lagi, terus begitu. Ya. Dan ini yang sebenarnya juga UNESA tidak segera melangkah satu langkah lebih maju itu tidak. Ya. Nah kalau Bapak Ibu sudah menyadari ini, maka setelah Bapak Ibu penelitian terapan, segera melirik ke sana kemari industri-industri apa penggunanya Bapak Ibu. Segera menghubungi dan sebagainya. Ya, proaktif begitu. Nah, pusat inkubator ini itu memfasilitasi Bapak Ibu semua terkait dengan proses-proses yang harus dijalani itu seperti apa. Ya, memang untuk sementara ini tidak semua topik ya, seperti salah satu contoh topiknya Mbak Eli itu ya, itu artificial intelligence. Nah, saya selalu berharap ayo Mbak Eli segera diurus untuk nanti Mbak Eli menjadi contoh ya, menjadi contoh kita semua seperti apa sih perizinannya untuk sampai dikomersialisasi topiknya artificial intelligence itu seperti apa. Nah, begitu. Saya pun juga begitu ya. Jadi pengalaman utama ya tentu yang di bidang saya yang sudah saya kejar-kejar ya. Jadi ini produk pangan, kosmetik. Ya. Nah, itu bisa langsung masuk ke inkubator bisnis ya, ide-ide Bapak Ibu semua, formula-formula apa begitu bisa ya, diinkubasi sampai menjadi produk komersil. Kira-kira perizinan-perizinan apa sih yang harus diurus? Nah, seperti itu. Dan ini juga seperti Pak Warju, ini juga saya berharap segera menjadi contoh yang lain ya untuk produk-produk yang teknologi-teknologi kekinian seperti itu ya, ada knalpot ya. Itu seperti apa perizinannya sampai komersil. Nah, segera wujudkan itu untuk menjadi contoh teman-teman yang lainnya ini. Jadi itu betul-betul diharapkan karena sekarang ini memang ya bertahap ya, senjata kita itu memang harus terus diasah begitu. Kalau yang lalu ya kita masih belum banyak berkenalan dengan hak kekayaan intelektual. Nah, apa itu? Nah, sekarang pemerintah sudah membuat itu menjadi salah satu apa ya persyaratan ya untuk pengajuan proposal selain Scopus atau artikel. Nah, kalau Bapak Ibu artikel tidak punya, mungkin KI punya. Nah, bisa langsung mendaftar proposal di universitas. Kalau itu tidak ada, insya Allah tidak bisa ya mendaftar. Nah, dengan demikian nah itu segera melejit maju semua. Nah, itu sekarang UNESA sudah tidak kekurangan lagi yang namanya jurnal sudah tidak kekurangan, kekayaan intelektual juga tidak kekurangan. Tapi yang namanya inovasi ini belum ada tekanan seperti itu, ya sehingga Bapak Ibu tetap di zona nyaman karena masih belum menjadi persyaratan apapun begitu. Cuman Bapak Ibu harus tahu semua bahwa pemeringkatan itu inovasi itu nilainya sangat besar ya, nilainya sangat besar. Ya begitu. Jadi mari kita bersama-sama ya, kita sedikit ngoyo ya, keluar dari zona aman yang sudah nyaman menuju ke zona aman berikutnya. Karena Bapak Ibu kalau sudah tahu rasanya bagaimana produk kita itu laku ya, waduh, hasil keringat kerja kita masuk kantong pertama kali itu betapa nikmatnya ya, senang sekali merasa berhasil. Sudahlah, enggak usah dibeli, dipakai saja oleh masyarakat, itu sudah kebanggaan. Ya, itu sudah kebanggaan. Jadi harapan saya itu pertama kali yang harus Bapak Ibu pegang untuk menuju 2 skim yang akan saya jelaskan berikut ini. Sebenarnya skim ini juga tidak jauh berbeda dengan skim yang sudah dijelaskan Bu Sari, tetapi dengan tuntutan real, ya dengan tuntutan real. Jadi ada 2 skim, yaitu skim standarisasi tadi. Tentu saja
ini yang sudah prototipe ya, jadi TKT 78. Ya, meskipun belum ada perizinan. Kalau sudah ada perizinan dan izin edar keluar, itu kan sudah TKT 9. Itu nanti skim yang berikutnya. Jadi yang skim ini adalah prototipe sudah ada, ya sudah jelas. Nah, lalu tinggal pendaftaran. Nah, kami pun sudah mencoba di beberapa grup, ya itu saya perdetail, ya bagaimana untuk mendapatkan pendanaan skim yang ini. Memang tidak besar, dananya 50 juta itu sudah cukup untuk mengurus perizinan. Ya, karena luarannya memang ya perizinan itu. Sedangkan kenapa harus nyusun proposal? Ya, kita kan tetap masuk melalui SIM LPPM. Jadi tetap ada proposal, juga tetap ada pereviewan. Nah, tetapi yang utama memang tidak pada badan proposal itu, tapi dilihat luarannya. Dan juga dokumen-dokumen yang disampaikan, misalnya gambar produknya sudah jelas ya, lalu pengurusan perizinannya sudah sampai mana ya, itu. Jadi ada beberapa tahapan Bapak Ibu, kalau ingin mendirikan perusahaan sendiri, kita ASN ini memang tidak boleh ya menjadi direktur dalam perusahaan, tidak boleh. Berarti nyuruh siapa? Apakah anaknya, apakah suaminya, apakah ponaan, apakah adik, apakah kakak, atau siapapun silakan untuk menjadi direktur suatu CV ataupun PT apa. Nah, itu semua adalah tempat untuk pengurusan izin edar POM ya. Nah, itu memang tidak bisa diurus tanpa punya bendera perusahaan seperti itu. Jadi saya pun sudah mencoba ya membantu teman-teman bagaimana sih awalnya mendirikan usaha, ngurus domisili, ngurus ini, ngurus itu, ya. Nanti yang memang tertarik sudah langsung saya minta ya, apakah menghubungi inkubator bisnis melalui manajer, melalui saya boleh ngurus apalagi Bu ini ya seperti itu. Japri saya layani semuanya ya agar bisa melanjutkan kegiatan pengurusan perizinan ini. Dan insya Allah sudah ada 11 orang ya kemarin yang sudah mencoba ke sana. Bahkan lalu yang kira-kira Mei atau Juni izin edarnya sudah keluar bisa langsung nyusun 2 proposal. Yang satunya adalah proposal PPBT versi UNESA. Ya itu. Baik, sambil jalan saya juga langsung menuju ke PPBT versi UNESA. Ini luarannya adalah income generating. Jadi sudah hitung-hitungan bagi hasil dengan UNESA. Dengan demikian persyaratannya ya tentu yang sudah izin edarnya keluar. Tetapi karena keterbatasan jumlah dosen yang sudah memiliki izin edar yaitu untuk produk seperti kosmetik, seperti pangan itu POM ya. Itu tidak banyak sehingga makanya saya mencoba memotivasi teman-teman yang tadinya hanya tertarik untuk sertifikasi, ayo lanjut. Ya, karena PPBT versi UNESA ini dananya besar, 150 juta. Karena nanti harapannya sudah ada pembagian hasil dengan UNESA, berarti produk itu sudah ada, terus perizinan sudah lengkap. Jadi memang nanti akan dipergunakan untuk pemasaran, ya membuka jejaring pemasaran, apakah itu online ataupun offline, terus menggaji orang-orang yang menjaga pemasaran itu, ya kalau online ya tentu operator dari web. Lalu kalau offline ya barangkali punya counter, lah itu harus ada yang menjaga dan dibayar ya Bapak Ibu. Itu. Sehingga dari situlah keluarnya dana selain juga untuk kalau produknya habis bagaimana? Ya cepat-cepat membuat lagi. Ya berarti untuk permodalan. Itu. Jadi nanti keluarannya rupiah sudah. Rupiah yang masuk ke UNESA berapa? Ya begitu. Berapapun tidak akan menjadi dasar. Artinya loh, wis dikai duit 150 juta kok cuma ngekai 20 juta, 30 juta income generatingnya ke UNESA. Namanya juga orang dodolan, ya kan? Tapi ini akan berkelanjutan, tidak sampai di situ saja. Artinya tidak tahun ini terus selesai tutup toko gitu, tidak. Ya. Jadi akan terus menjadi catatan inkubator bisnis siapa yang sudah menerima pendanaan itu. Nanti meskipun sudah tahun T+1, T+2 masih terus ngirimi income generating ke UNESA. Namanya kita berusaha ya. Jadi ini memang tidak pure
penelitian. Kalau pure penelitian selesai. Tapi kalau untuk kegiatan yang sudah di ujung ini ada income generating, tutup tahun jangan tutup counter ya, tetap jalan. Dan itu pun akan terus dipantau oleh inkubator bisnis. Jadi nanti yang berhasil tahun ini siapa, sampai tahun besok itu masih terus ditanyakan bagaimana keberhasilannya, apakah oh sudah mulai turun Bu. Nah kalau begitu harus ada inovasi. Ya, apa yang menyebabkan turun? Ya itu. Kalau di TKT memang turunnya ini tidak bisa terbaca karena TKT terakhir 9. 9 itu adalah produk yang sudah siap edar dengan perizinan lengkap selesai. Tapi kalau satu lagi, saya lupa namanya, itu kalau sudah 5 itu masih jalan. 6 itu sudah turun. Apa ya itu yang lupa saya. Juga satu namanya tapi bukan TKT. Katsinov, Bu. Oh iya, alhamdulillah diingatkan. Ya, Katsinov. Itu kalau masih 5 itu jalan banter ya, pelanggannya masih banyak. Nah, terus tiba-tiba surut karena mungkin ada kompetitor lain yang lebih menjanjikan begitu. Nah, sehingga Katsinov-nya jadi 6. Kalau Katsinov 6, berarti Bapak Ibu harus berinovasi lagi. Lah itu bisa konsultasi lagi ke inkubator. Kenapa ya? Apanya ya yang menyebabkan? Nah, nanti kita lihat kompetitor punya teknologi apa yang lebih tinggi. Nah, kalau begitu ya penjenengan harus menyempurnakan lagi teknologi itu. Segera pengusulan. Pengusulannya enggak usah sampai ke dasar lagi, enggak usah. Ya. Jadi inovasi produk enggak usah lagi belajar sampai ke dasar-dasar begitu, enggak perlu ya. Jadi penjenengan langsung bisa mengusulkan prototipe industri untuk pengembangan prototipenya itu. Karena ada inovasi baru yang penjenengan bisa ambil dari mempelajari kompetitor. Nah, itu bisa. Nah, itu nanti akan maju lagi. Jadi produk Ibu nanti akan ada lagi dengan sentuhan teknologi baru ya. Itu seperti itulah ya. Jadi seperti itu. Nah, kalau Bapak Ibu berhasil seperti itu, insya Allah kalau ditawarkan ke industri, nah itu sudah meleleh, industrinya sudah tahu, oh laku di pasaran. Begitu. Ya, jadi saya pun juga tidak 100% mitra, jaga nih mitra tidak. Ya, jadi saya juga harus tahu bisnisnya dari produk saya. Encep-encep, meskipun nanti setelah repot ya tentu kita tidak pegang semua, ya tidak pegang semua. Jadi seperti itu Bapak Ibu untuk 2 skem ini. Saya berharap Bapak Ibu semangat begitu ya, semangat karena apa sih? Kalau kita penelitian tidak segera dimanfaatkan ke masyarakat luas itu eman sekali, ya eman sekali. Sementara kita ini seperti saya ini tinggal berapa tahun ya pensiun ya, nah itu kan sayang sekali. Pada saat kita sudah pensiun kesana kemari menawarkan inovasi kesulitan. Justru pada saat penjenengan masih aktif sebagai dosen seperti ini. Ya, kalau ditanya misalnya ke industri, ya. Bapak Ibu yang ingin ke industri, kita fasilitasi ya di inkubator ini, ada SPPD-nya monggo, ya, monggo. Ngajak saya juga lebih oke. Atau saya kenalkan dengan beberapa industri, ya ayo, begitu ya. Itu. Lah kalau di industri itu lalu ditanya, penjenengan siapa? Saya dosen UNESA. Nah, itu keren. Tapi kalau ditanya menjalin mitra, penjenengan siapa? Pensiunan UNESA. Waduh. Nah, kayak gitu. Jadi itulah, mari kita manfaatkan ya minimal sebelum pensiun kalau seperti saya ini, atau yang belum profesor, mumpung belum profesor. Nanti kalau profesor punya produk, wah itu keren banget begitu ya. Sehingga nanti pada saat penjenengan dikukuhkan, waduh dengan bangganya penjenengan menceritakan sudah menjalin kerjasama dengan industri ini, patennya sudah dipakai oleh sekian industri. Nah, syukur-syukur sudah ada income generating ke UNESA ya. Ini memang kelemahan kita UNESA itu badan hukumnya yang belum kuat untuk melindungi kita semua peneliti dari beberapa apa ya, kalau mau dikatakan penipuan kok ya jahat men ya. Jadi kadang-kadang kita ini memang kecerdasan bisnisnya masih di bawah industri. Sehingga kadang-kadang kita ini tidak sadar ditinggal, tapi mereka tetap jalan. Ini yang saya alami ya, yang saya alami. Tapi sekarang ini, Bapak Ibu saya beritahu bahwa UNESA sekarang ini sudah menjalin kerjasama dengan salah satu perusahaan
yang itu nanti tugasnya adalah mempromosikan inovasi Bapak Ibu. Selain mempromosikan juga menjaga dari plagiat-plagiat atau penggunaan-penggunaan oleh industri yang tidak bertanggung jawab. Ya itu. Jadi diam-diam ini sebenarnya saya ini ketipu ya. Saya beritahukan ketipunya supaya Bapak Ibu tidak mengalami itu ya. Jadi industri mitra saya ini diam-diam sudah menerima banyak pesanan yang namanya kosmetik nano gold ini, tapi saya ditinggal. Ya, enggak diberitahu juga enggak diberi royalti. Karena pada saat itu belum sampai ke PK. Kita ini peneliti disibukkan dengan MOU. MOU terus dengan tagihan. Ya, tagihannya kan produk, tagihannya kan BPOM. Nah, sehingga kita ini sampai lupa terus mengurusi gitu. Nah, seharusnya memang seperti ini bagiannya Biro Hukum UNESA ya. Nanti kita akan tata lagi ya bagaimana setelah Bapak Ibu punya kerjasama dengan satu industri, ini UNESA sudah harus aktif ya Biro Hukumnya supaya tidak mengalami seperti saya ya. Biarlah enggak apa-apa saya mengalami itu, tapi ini untuk kajian ke depan. Dan itu alhamdulillah perusahaan yang tadi saya sebutkan itu nanti tugasnya itu salah satunya juga itu membantu itu sebelum Biro Hukum UNESA kuat ya. Jadi nanti kalau ada ini sudah menghubungi perusahaan yang tadi itu notabene menipu saya, tapi karena kita ingin kerjasama terus ya sudahlah, yang kemarin kamu nipu enggak apa-apa, terus yang besok ini beli ya, karena belinya nanti sudah tidak ke saya lagi, ke perusahaan yang tadi. Nah, yang saya sebutkan itu namanya PT Katama. Ya, itu nanti Bapak Ibu juga akan lebih mengenal di tahun-tahun berikutnya, barangkali langsung saja menyerahkan inovasinya ke PT Katama, dicarikan investor dan sebagainya, terus diuruskan bagaimana supaya hak kekayaan intelektual itu betul-betul Bapak Ibu bisa mewujudkan. Karena dibiarkan itu sebenarnya juga tidak ada dari kementerian ini untuk ngontrol terus siapa pakai ini, siapa pakai ini, enggak ada. Ya, jadi kita sendirilah yang ngontrol. Nah, baru kalau kita tahu lah, kita ini yang melapor. Punya saya dipakai itu loh Pak, gimana ini? Lah, itu masuk ke ranah hukum. Jadi kita yang harus punya itu. Nah, ini juga pengalaman dari setelah sekian lama ini. Jadi insya Allah inkubator siap Bapak Ibu untuk inovasi Bapak Ibu sekalian. Cuman satu ya, Bapak Ibu harus update terus terhadap teknologi. Ya, kalau Bapak Ibu tidak ada inovasinya, itu juga tidak ada gunanya. Artinya di luar sana sudah banyak kayak begitu. Nah itu UNESA ya kesulitan untuk mengangkat inovasi tersebut. Makanya belajar terus, ya teorinya diperdalam. Apalagi saya teknologi yang bisa dikembangkan setelah ini, nah, terus harus update, begitu. Dan produk-produk yang ada di luar sana, penjaringan juga update terus. Oh itu baru menggunakan teknologi mikro. Punya saya nano. Nah misalnya seperti itu. Ya, atau mungkin teknologinya Pak Warju ya kan, selama ini kan belum ada yang mikir ke ramah lingkungan dan sebagainya. Lah ini Pak Warju mikir ke ramah lingkungan dan sebagainya, mungkin nanti hasilnya sedikit lebih mahal, enggak apa-apa karena itu adalah nilai sebuah inovasi ya, tidak masalah. Jadi seperti itu nggih Bapak Ibu, kami di inkubator siap membantu Bapak Ibu semua. Dan untuk para reviewer nanti yang ditugasi untuk mereview 2 topik tersebut sudah sangat jelas ya. Jadi luarannya untuk yang standarisasi ya betul-betul progres ya, progres menuju terwujudnya misalnya sertifikasi POM atau SNI. Nah, sekarang sudah di mana? Oh, ini sudah pengurusan domisili, sudah pengurusan saya sudah ini suami saya suruh membuat perusahaan. Nah, ini CV-nya sudah jalan. Nah, sekarang sudah mulai ngurus mungkin saja ini apa lingkungan hidup ya dengan tetangga kanan kiri sudah sampai ke situ. Itu artinya fix dan itu oke, centang tanda di ACC ya. Loh kok proposalnya welek ini? Nah, dikasih masukan yang banyak untuk merevisi ya. Karena agak sulit mencari kandidatnya begitu. Kita menyediakan 10 ya, 10 standarisasi ini. Nah, adapun yang PPBT versi UNESA kita menyediakan 5. Ya, menyediakan 5 itu pun juga tidak banyak ya, tidak banyak. Sehingga kompetitornya sangat sedikit untuk proposal ini. Jadi yang penting adalah targetnya tercapai. Oh, kira-kira
Loh, sekarang saja belum ada izinnya, Bu, sudah laku lah. Mungkin dia sudah menunjukkan beberapa penjualan dan sebagainya, sehingga ada kemungkinan memberi income generating. Terus kira-kira kapan PAM-nya turun? Mungkin September atau Oktober. Nah, itu di yes saja, ya, di yes saja, karena memang tidak banyak. Jadi harapannya itu. Nah, dengan demikian nanti di dalam pemeringkatan universitas itu loh ada pertanyaannya, sudah berapa income generating yang diperoleh, sudah berapa izin edar yang ada. Nah, pakai begitu itu nyuata. Dan nggak mungkin saya menipu. Izin edar saya bilang 10, ternyata itu di copy-copy, di-upload, nggak mungkin, ya, nggak mungkin, karena itu ada nomor reknya yang sudah spesifik, ya, begitu. Jadi itulah Bapak Ibu, 2 skim ini membantu, sangat-sangat membantu pemeringkatan UNESA. Hitungan 1-2, ya, itu sudah meningkatkan peringkat yang cukup besar. Karena itu saya betul-betul memotivasi Bapak Ibu, ayo wujudkan itu, ya, ayo wujudkan itu. Bahkan Bapak Ibu yang sudah punya ide produk yang komersil, nah kok nggak punya ini ya, penelitian pendukung. Nah, ayo dibuat penelitiannya sekarang ini. Bahkan segera wujudkan paten, nyusun paten. Kan ide itu tadi. Ide disusun patennya sudah bagus. Tidak apa-apa, penelitiannya baru akan jalan, ayo saja. Ya, saya juga sudah meminta Mbak Yesi, ya, dari tim HAGI, kalau teman-teman ingin dibantu paten, segera Mbak Yesi dibantu saja, ya, untuk kelengkapan itu semua agar tercapai target, Apalagi daftar merek. Nah, merek itu kan cuma ide logo, ide kata-kata, kasih merek apa ya? Oh, sabunku tak kasih merek sabun teki. Nah, itu punyanya Bu. Lupa ya. Nah, itu ada sabun teki. Nah, mau dikasih merek apa? Daftar merek gampang, cepat. Daftar paten juga begitu, ya. Nyusun paten juga gampang sekarang ini, ya. Masih sulit membuat artikel, ya, Jadi itulah Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Kita ada keterbatasan waktu. Berikut ini nanti juga masih ada Pak Lutfi yang harus menyampaikan. Prof Sari, dari saya kiranya cukup sekian, nggih. Bapak Ibu nanti bisa sambung dengan tanya jawab, nggih. Saya serahkan kembali kepada Prof Sari. Monggo, Prof Sari. Oke, matur nuwun Prof Titi. Monggo Pak Lutfi. Terima kasih pada Profesor Dr. Titi Taufikur Rohmah yang sudah menjelaskan panjang sekali dan lebar sekali, ya. Oke, baik, nanti kalau masih ada yang belum jelas, nanti bisa Bapak Ibu sampaikan pertanyaan ke Prof Titi dan Prof Sari. Bisa lewat kolom chat, nanti saya bacakan. Tapi sebelum sesi tanya jawab, saya persilakan Ibu Dr. Nur Hayati untuk menyampaikan cara penilaian melalui SIM LPPM. Nah, ini terutama untuk reviewer eksternal yang mungkin belum pernah melakukan penilaian melalui SIM LPPM UNESA. Kepada Dr. Nur Hayati, kami persilakan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Lutfi, ya. Yang saya hormati Prof Darni sebagai Ketua LPPM Universitas Negeri Surabaya. Yang saya hormati Prof Saryadi yang sebagai Kapus dari RPI, Riset dan Penguatan Inovasi. Yang saya hormati Prof Titi Taufikur Rohman sebagai Kapus dari Pusat Inkubasi Bisnis. Dan juga saya hormati Pak Lutfi, ya, sebagai Kapus dari Kegiatan Pengabdian Masyarakat. Nah, saya hormati juga Bapak Ibu reviewer eksternal dari berbagai universitas, dari UM, UNY, UNJ, UPN, UPI, dan juga dari beberapa universitas lain. Yang saya hormati juga Bapak Ibu reviewer internal yang sudah hadir di sini. Di sini saya ditugasi untuk menjelaskan bagaimana menggunakan SIM LPPM untuk proses review. Nah, saya izin share screen
Apakah sudah kelihatan, Pak Lutfi? Oke. Sebelumnya saya mohon izin kepada Prof. Markus karena di sini saya terutama ya untuk yang reviewer eksternal mungkin yang baru belum pernah menggunakan ya. Jadi untuk yang reviewer internal mungkin nanti masuknya itu melalui sistem SSO. Jadi seperti biasa ya, SSO siakat kemudian ke SIM LPPM, di sana nanti ada menu untuk proses review. Sedangkan di sini yang untuk reviewer eksternal, di sini masuknya menggunakan SIM LPPM, UNESA ACID. Nah, di sini nanti kami akan mengirimkan email dan juga password untuk masuk ke SIM LPPM tersebut. Nah, sudah data cuma belum kami kirimkan. Mungkin setelah ini. Di sini saya mohon izin ya, saya menggunakan akun dari Prof. Markus dari Universitas Negeri Malang. Jadi setelah menuliskan website SIM LPPM UNESA ACID, kemudian di sini ada username dan juga password yang harus diisikan dan nanti kami akan memberikan. Kemudian Bapak Ibu bisa masuk di sini. Nah, di sini akan terlihat ada beranda, kemudian di sini ada mungkin data yang bisa Bapak Ibu update ya. Ini ada proses review desk evaluation. Nah, di sini ada nama judul-judul penelitian yang bisa direview oleh Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu tinggal mengklik aja ya proses review. Jadi ini contohnya ada judulnya dan juga untuk ini ya jenis penelitiannya di sini. Nah, ini ada judul penelitiannya, kemudian ada identitas pengusul sebagai ketua, kemudian juga PKT-nya, kemudian dokumen usulan ini bisa Bapak Ibu unduh, kemudian Bapak Ibu baca ya proposalnya seperti apa. Kemudian nanti di sini juga ada anggotanya, kemudian juga luaran dan target capaian yang sudah pengusul usulkan di proposal tersebut. Baik berupa luaran wajib maupun luaran tambahan. Di sini luaran wajibnya, kalau kebetulan di sini untuk proposal tersebut ada HKI dan juga artikel ilmiah. Nah, setelah Bapak Ibu mengunduh proposal, di sana Bapak Ibu bisa membaca ya proposalnya apakah sesuai dengan bidang yang diusulkan oleh peneliti seperti itu. Kan syarat-syaratnya ya sesuai pilihannya, besaran dana, syarat-syarat untuk masing-masing skop penelitian kan berbeda-beda. Nah, di sini juga ada RAB yang harus disetujui seperti itu. Nah, ini bisa Bapak Ibu ubah ya. Atau kalau setuju, Bapak Ibu bisa mengklik tombol simpan seperti itu. Dan juga besaran dananya. Nah, di sini total apakah sesuai dengan jenis penelitian yang diajukan, kan sesuai dengan panduan yang ada. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu bisa mengisi kriteria penelitian. Jadi relevansi dengan di sini ada sudah diisikan instrumen yang digunakan untuk menilai penelitian. Jadi tinggal dipilih skornya seperti itu. Nah, nanti kalau Bapak Ibu sudah selesai mengisi data ini, udah tinggal Bapak Ibu juga menuliskan komentar. Nah, komentar ini sangat perlu ya supaya untuk membangun mestinya penelitian tersebut bisa direvisi agar menjadi lebih baik lagi seperti itu. Nah, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Ini tinggal klik selesai mereview. Nah, seperti itu aja. Proses mereview. Mungkin prosesnya agak lama ini dalam mereview RAB seperti itu ya. Ya mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Jadi ini bisa dilakukan untuk semua judul yang Bapak Ibu dapatkan untuk proses review. Jadi mungkin tiap reviewer ada berbeda-beda jumlahnya ya tergantung bidang yang direview seperti itu dan juga jenis penelitiannya. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan.
Nanti mungkin untuk lebih jelasnya bisa dilanjutkan di sesi tanya jawab. Oke, monggo Pak Lutfi. Sebentar. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Bu Nur Hayati yang sudah menyampaikan cara masuk ke SIM LPPM. Sebenarnya untuk pengabdian kepada masyarakat juga sama nggih Bapak Ibu. Jadi untuk Bapak Ibu reviewer internal yang mereview penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, proses masuknya dan juga proses reviewnya sama. Hanya saja saya ingin menekankan, nah Bapak Ibu, saya ingin menekankan pada luaran, mohon nanti baik luaran penelitian maupun PKM itu menjadi titik tekan kita. Saya ingin menyampaikan saja beberapa waktu yang lalu kami sudah menyampaikan isian kinerja pengabdian kepada masyarakat melalui SIM Litapmas, dan ini wajib setiap tahun kita harus mengisi ini karena ini merupakan bagian dari penilaian pemeringkatan selain penelitian, kemudian inovasi, juga citasi, ya, dan beberapa isian lainnya. Nah, untuk tahun 2020 ini dibanding 2019 ada peningkatan jumlah publikasi di jurnal, ya. Artinya sudah banyak pelaksana pengabdian kepada masyarakat kita yang mempublikasikan pengabdian kepada masyarakatnya di jurnal. Jadi di jurnal-jurnal pengabdian kepada masyarakat. Kalau di UNESA itu ada jurnal Abdi yang dikelola oleh teman-teman MIPA, kemudian di ekonomi ada jurnal Abimanyu, dan juga di Fakultas Ilmu Pendidikan juga ada jurnal itu, selain jurnal pengabdian kepada masyarakat yang dikelola oleh perguruan tinggi lain. Dan alhamdulillah saya sangat berterima kasih kepada teman-teman dari Fakultas Ekonomi. Hampir semua PKM dari Fakultas Ekonomi itu dipublikasikan di jurnal. Begitu juga dengan teman-teman dari MIPA dan FIP, dan juga ada Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum. Alangkah baiknya nanti kalau misalnya kita terus mendorong pelaksana pengabdian kepada masyarakat untuk mempublikasikan tulisannya di jurnal pengabdian kepada masyarakat. Kemudian Bapak Ibu, berikutnya ada publikasi di media massa. Nah, ini jumlah PKM kita cukup banyak, tetapi publikasi media massa kita sangat sedikit. Kami menginginkan kalau misalnya satu PKM itu bisa 2 publikasi di media massa dengan judul yang berbeda. Kadang-kadang ada jurusan itu melakukan pengabdian kepada masyarakat di daerah yang sama, tetapi publikasinya hanya 1. Padahal yang kita cantumkan di SIM Litapmas itu judul PKM, lalu kemudian judul publikasi medianya apa. Nah, ini tentu saja setiap judul PKM itu memiliki judul publikasi di media masa yang berbeda. Jadi kami berharap misalnya seperti tahun ini, insya Allah pasca sarjana itu akan mengadakan PKM di Nganjuk seluruhnya, seluruh judul itu nanti dilaksanakan di Nganjuk. Nah, tetapi kami sarankan beritanya jangan satu. Jadi setiap judul itu harus memiliki publikasi di media massa, seperti itu. Begitu juga dengan pemakalah di forum ilmiah, alhamdulillah ada beberapa PKM yang disampaikan di forum ilmiah. Kita punya forum ilmiah untuk pengabdian kepada masyarakat tingkat internasional yang bernama IKRAKOS yang dikelola oleh LPPM. Jadi nanti disampaikan saja kepada pelaksana PKM yang ingin
menyampaikan hasil PKM-nya di forum ilmiah itu bisa ke Ikrakos atau ke seminar nasional lain yang dikelola oleh berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Jadi seperti UNJ itu setiap tahun mengadakan seminar nasional pengabdian kepada masyarakat dan kita bisa mengikuti kegiatan itu. Begitu juga dengan beberapa perguruan tinggi lain, bahkan ada konsorsium berbagai perguruan tinggi yang menyelenggarakan forum ilmiah pengabdian kepada masyarakat dan CSR. Nah, sedangkan untuk hak kekayaan intelektual kita, meskipun di masa pandemi, tapi ternyata hak kekayaan intelektual kita meningkat, terutama di hak cipta. Terbukti pada tahun 2020 kita mendapatkan penghargaan sebagai pengusul hak kekayaan intelektual terbanyak di masa pandemi. Ya. Terus kemudian luaran iptek lainnya ini memang agak menurun Bapak Ibu karena biasanya di sini disumbang oleh teman-teman teknik karena di sini ada teknologi tepat guna dan pada tahun 2020 ini kita tidak bisa memaksimalkan luaran iptek lainnya berupa teknologi tepat guna dan juga desain ya cipta karya seperti seni dan sebagainya itu di tahun 2020 ini menurun dan kami harapkan nanti pada tahun 2021 ya teman-teman dari teknik dari seni bisa menghasilkan luaran iptek lainnya sehingga bisa meningkat. Kemudian produk tersertifikasi kita hanya punya satu tahun ini yaitu sabun suket teki ya. Dan itu sudah disertifikasikan dari Fakultas Teknik ya Bu Sri Dwiyanti menghasilkan produk sabun dari suket teki dan sudah dilaksanakan pengabdian kepada masyarakat dan alhamdulillah produknya sudah disertifikasi. Kemudian juga untuk buku itu tahun ini meningkat ada 70 buku. Memang tahun ini banyak buku yang sifatnya panduan Bapak Ibu, panduan praktis, tapi alhamdulillah panduan praktis itu juga diakui sebagai luaran PKM. Dan ada buku ajar, ada buku teks, terus kemudian ada panduan, ada buku saku. Nah, itu nanti bisa disarankan kepada para pelaksana PKM untuk menghasilkan buku. Ini kalau di Fakultas Ilmu Pendidikan, teman-teman psikologi, PKM-nya selalu menghasilkan buku seperti panduan kemarin itu musik, terus kemudian juga untuk self healing dan sebagainya. Begitu juga dengan teman-teman bahasa Indonesia. Jadi ketika misalnya mengadakan pelatihan puisi, paling tidak puisi hasil pelatihan itu bisa diterbitkan sehingga bisa menjadi luaran PKM. Itu aja yang bisa kami sampaikan. Karena tadi sudah disampaikan oleh Bu Nur bagaimana cara penilaian di SIM LPPM. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Di Bapak Ibu yang memiliki beberapa pertanyaan bisa diajukan kepada Prof. Sari, Prof. Titi, dan Bu Nur Hayati. Ini ada satu pertanyaan Prof. Titi. PPT-nya belum ada ya. Kalau ada nanti mohon di-share ya Bu Titi ya. Baik Bapak Ibu mungkin bisa bertanya secara langsung. Prof. Sari Edi dan Prof. Titi serta Bu Nur Hayati siap menjawab pertanyaan Bapak Ibu. Monggo. Assalamualaikum Mbak Lutfi. Nggih Bu Manu, nggih monggo Prof. Manu silakan. Matur nuwun atas waktunya. Pak Lutfi, saya ingin menanyakan itu yang RBA itu kita mengganti di tempat penulisan RBA atau di kolom komentar. Kalau mau ngubah misalnya ada sesuatu yang tidak cocok, yang ini mestinya tidak boleh atau misalnya ini kelebihan tidak sesuai dengan langkah-langkah yang diproposal. Kemudian kami menyarankan bahwa itu mestinya katakan poin yang X misalnya itu mestinya tidak sekian karena di proposal bunyinya begini begitu. Itu memberi masukannya di kolom komentar atau langsung mengubah. Oke. Prof. Sari Edi, monggo. Langsung dijawab mohon. Oke, matur nuwun Prof. Manu, pertanyaan yang bagus sekali. Jadi Bapak Ibu sekalian, nanti ketika Bapak Ibu mereview untuk RBA itu apabila Bapak Ibu tidak setuju itu bisa mengganti dengan
nol gitu ya Bapak ya. Jadi tidak ada pendanaan. Kemudian klik simpan. Demikian juga misalkan Bapak Ibu ingin menurunkan misalkan dari 1 juta kok ini kayaknya kebanyakan gitu ya, diganti dengan 500.000, misalnya Bapak Ibu juga bisa mengganti di kolom yang sudah disediakan itu, kemudian klik simpan. Nah, apabila Bapak Ibu memang ada perubahan drastis terhadap RBA, Bapak Ibu bisa menuliskan di kolom komentar sehingga peneliti akan tahu, oh sebenarnya poin atau pembelanjaan yang poin ini sebenarnya tidak perlu, seperti itu Bapak Ibu. Nggih, mengatet Bu Prof Manu nggih. Semoga sudah bisa menjawab pertanyaan dari penjelasan. Mohon Bapak Ibu reviewer juga nanti setelah selesai menilai, mohon juga memberi komentar gitu Bapak Ibu. Karena nanti komentar Bapak Ibu nanti sangat bermanfaat untuk pelaksana penelitian dan PKM. Nanti akan muncul kalau tidak ada komentarnya, tidak ada komentar dari reviewer. Nah, itu kan kasihan nanti. Kalau ada nanti di lamannya peneliti nanti akan berubah menjadi warna hijau, atau kalau belum dikasih komentar nanti warnanya tetap merah. Monggo silakan berikutnya mungkin. Pak Nurkolis siap-siap mau tanya itu. Ada di kolom chat Pak Lutfi. Oh nggih, baik. Nggih, apakah ada bobot persentase penilaian untuk masing-masing poin yang di-review, misalkan untuk substansi RBA kesesuaian dengan Renstra. Monggo Pak. Dari Ibu Rohmawati. Terima kasih Bu Tias. Jadi nanti di akun Bapak Ibu ketika menilai itu ada Bapak Ibu. Jadi misalkan apakah bagaimana ketercapaian, kemudian ada kesesuaian dengan Renstra seperti itu. Kemudian juga mungkin roadmap penelitian, ini sudah ada poin-poinnya Bapak Ibu. Nanti muncul di akun Bapak Ibu reviewer masing-masing sesuai dengan skema penelitian yang Bapak Ibu review. Tentunya setiap skema mempunyai spesifikasi poin-poin yang diperlukan begitu untuk penilaiannya. Seperti itu nih. Dan mohon maaf memang akun Bapak Ibu baru aktif besok pagi Bapak Ibu. Karena hari ini tadi masih ada beberapa plot bisa mengakses. Kemudian akun akan kami tutup tanggal 9 Bapak Ibu pukul 23.59. Jadi hari Minggu. Mohon Bapak Ibu reviewer sudah menyelesaikan kegiatan proses desevaluasi. Terima kasih. Mohon izin tanya Pak Lutfi. Oke, silakan Pak Nurkolis. Sudah kadang disebut namanya, mohon maaf ini. Begini, yang ingin saya tanyakan, ketika kita mereview, itu kan ada prasyarat-prasyarat ya, atau persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi sesuai dengan panduan yang tadi sudah dijelaskan oleh Prof. Sari. Ya. Nah, ketika ada proposal yang ini desevaluasi ya Pak ya, desevaluasi. Ketika ada proposal yang 1 lembar, 2 lembar, 3 lembar gitu, halaman pertama, halaman kedua, sudah nggak cocok dari persyaratan-persyaratan itu, apakah ini harus diteruskan atau sudah kita hentikan aja di sini, sudah nggak perlu di-review lebih lanjut gitu. Gimana teknisnya Bu Sari? Terima kasih Pak Nurkolis. Jadi Bapak Ibu sekalian, penjenengan kami beri keleluasaan untuk menilai, menilai proposal itu. Jadi seobjektif mungkin. Kalau memang tidak layak, monggo diberi komentar bahwa proposal itu tidak layak. Walaupun penelitian itu adalah penugasan, Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita memang ingin bahwa proposal yang dihasilkan Bapak Ibu dosen UNESA ini proposal yang berkualitas, sehingga
kami mohon kejelian dan juga Bapak Ibu tidak perlu sungkan gitu ya untuk menilai proposal itu. Kalau memang tidak sesuai terus kemudian isinya tidak nyambung begitu nih, monggo diberi komentar. Jadi kami monggo kami memberikan keleluasaan Bapak Ibu untuk menilai proposal tersebut. Jadi misalnya tadi halaman 1 sudah nggak cocok, halaman kedua tidak cocok, ya langsung dikomentari bahwa ini tidak sesuai begitu ya. Mungkin yang bersangkutan misalnya harusnya penelitian terapan tapi dia atau prototipe industri tapi masih dasar misalkan. Monggo Bapak Ibu memberikan komentar itu gitu. Intinya objektivitas dari reviewer akan sangat kami perlukan dan kami hargai Bapak Ibu. Nih, Nathan Pak Nurkolis nih. Boleh saya tambahkan? Jangan diteruskan Pak Nurkolis ya. Kenapa? Kebiasaan lama jangan diteruskan. Iya, maksud saya begini. Jangan diteruskan. Kalau memang tidak layak jangan diteruskan dan jangan dipaksakan, Bapak. Enggak, justru ini yang baru, Bu. Jadi menurut saya ini kebiasaan baru. Maksud saya begini, ketika ada satu kita menemukan ketidaklayakan dalam arti prasyarat, misalkan penelitian prototipe industri lah, di situ itu TKT-nya mungkin baru 3 gitu, kelihatan di situ sudah salah gitu. Apakah ini mau diteruskan atau tidak proses reviewnya? Gitu, Bu. Maksud saya itu. Ya, kalau TKT salah kan sudah ini prototipe industri kok masih seperti ini sedasar. Ya monggo tidak usah diteruskan. Nggak usah diteruskan. Artinya begini, Bapak. Tapi begini, Pak. Ketika tidak meneruskan itu harus ada komentar begitu ya. Jadi komentar dari reviewer, kemudian poin-poin penilaian harus diisi tetap. Tidak boleh terus Bapak Ibu nggak mau mereview terus kemudian kosong. Nah, kami akan kebingungan, Bapak. Jangan-jangan ini memang reviewer terlewatkan kan seperti itu. Jadi apapun isi dari proposal itu mau dinilai, kemudian diberikan komentar, gitu sehingga justifikasinya itu sangat jelas begitu. Oke, terima kasih. Mantan Pak Nur. Saya kembali ke kolom chat ya, Prof. Ya. Ini ada pertanyaan dari Bu Mahanani. Mohon info langkah pertama yang kita review adalah evaluasi dulu yang meliputi poin-poin yang spesifik di tiap skim atau bagaimana? Jadi Bu Mahanani, jadi nanti Ibu kalau masuk di SSO, kemudian pilih yang akademik, kemudian SIM PPM, maka Ibu bisa klik review, kemudian evaluasi. Nah, ketika evaluasi itu tentunya sebelum melakukan penilaian, Ibu sudah harus mengunduh proposal supaya tahu seperti apa proposal itu. Nah, kemudian setelah Ibu membaca atau mengetahui isinya, baru Bapak Ibu Mahanani bisa mengisi poin-poin penilaian yang sudah ada di akun Ibu begitu ya, seperti itu. Dan itu poin-poin itu memang spesifik tiap skim. Artinya misalkan untuk riset dasar tentu berbeda dengan prototipe industri, juga berbeda dengan buku ajar. Jadi memang tiap skim itu punya poin-poin yang spesifik gitu. Oke, matur nuwun Bu Sari. Untuk buku panduannya bagaimana Ibu? Kita mengikuti yang dari DRPM yang edisi terbaru ya? Buatan Ibu, kami LPPM sudah punya panduan PNBP tahun 2021. Jadi sama dengan panduan penelitian yang dijadikan acuan oleh para peneliti ketika mengusulkan. Nah, itu di bagian belakang itu ada masing-masing poin penilaian untuk tiap-tiap skim gitu. Nanti akan kami kirim juga di grup Bapak Ibu sekalian, jadi yang di grup reviewer internal dan juga yang di grup eksternal gitu. Terima kasih Bu Sari, itu yang saya butuhkan supaya nanti waktu menilai kita bisa tahu apa yang harus kita cermati.
Ibu. Pak, Oke, ini ada dari sami-sami Bu Manani. Ada dari Ibu Dedin dari UPN ini Pak nggih. Untuk panduan proposal nanti akan kami share Bu Dedin di grup reviewer nggih, yang eksternal maupun yang internal, juga termasuk apa PPT dan juga nanti Renstra penelitian. Jadi Bapak Ibu tidak perlu mendownload di webnya LPPM, tapi nanti kami akan share di grup masing-masing begitu. Kemudian ada dari Pak Iwan Sugiarto dari UNJ. Menika Bapak untuk akun reviewer nanti akan kami kirim melalui Wapri Bapak Ibu. Karena sifatnya pribadi, jadi tidak akan kami share. Insya Allah nanti setelah ini akan kami kirim ke masing-masing Bapak Ibu reviewer eksternal begitu. Ya. Prof, ini ada satu pertanyaan ini juga untuk PKM sebenarnya dari Pak Lukman. Ya. Apakah bila reviewer telah memberikan komentar, apakah bila reviewer telah memberikan komentar atau masukan, apakah tim peneliti atau PKM masih harus membuat lembar secara manual atau lembar pembahasan bisa di-print dari SIM LPPM sehingga catatan atau masukan dari reviewer itu sama dengan yang telah diisi oleh reviewer. Jadi ini yang kasus banyak yang tahun 2020 nggih Pak Lukman ya, banyak pelaksana penelitian dan PKM tidak menyertakan lembar manual ya atau isian dari reviewer PKM. Ya. Jadi memang ada dua, jadi ada lembar pengesahannya juga itu harus dicantumkan. Nah kalau berdasarkan buku pedoman itu cukup salah satu lembar pengesahan dari dua reviewer itu. Jadi cukup salah satu saja, tetapi lembar pembahasannya harus dua-duanya, begitu Pak Lukman. Dan memang untuk sementara masih dicantumkan, tapi ini masukan yang bagus, kami akan segera berkoordinasi dengan PPTI, apakah nanti bisa dicetak langsung dari SIM LPPM. Karena sementara ini kalau kami cetak, itu seluruh nilai itu akan ikut dan jumlahnya akan menjadi lebih dari 5 halaman kalau tidak salah. Tapi nanti kami akan koordinasi dengan PPTI segera mungkin. Nanti akan kami sampaikan ke reviewer. Semoga nanti bisa segera difasilitasi sehingga pelaksana PKM atau penelitian itu tinggal mendownload komentar dari reviewer. Ngaten nggih Bu Sari? Nggih Pak Lutfi. Pertanyaan lain Bapak Ibu, monggo. Mumpung masih ada Prof. Sari, Prof. Titi di sini. Pak Imam Marsudi. Saya dua aja Pak Lutfi. Makasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu pengalaman aja ketika mereview, kami dihadapkan yang form yang masuk di SIM LPPM dengan form manual itu ada beda. Nah, mudah-mudahan tadi sudah akan diperbaiki dan insya Allah syukur-syukur sudah ada di SIM LPPM sehingga tidak ada manual yang bisa tercecer. Termasuk sinkronisasi form manual dengan form yang ada di SIM LPPM itu kadang berbeda. Mudah-mudahan untuk review tanggal 4 besok sampai 9 tidak ketemu lagi dan
syukur-syukur lagi yang tadi masukannya dapat satu pintu di SIM LPPM sehingga termasuk lembar pembahasan dan sebagainya itu sudah di situ, tidak manual, sehingga teman-teman peneliti kalau mau download lembar penilaian dan sebagainya sudah ada di dalam. Kalau itu memang keterbukaan, tapi kan ada catatan Bu Sari tadi, Prof. Sari, bahwa hasil review itu tetap menjadi rahasia lah. Itu kan berarti kalau rahasia kan berarti apa, pisah gitu. Karena sifatnya rahasia berarti para peneliti tidak tahu siapa yang mereview. Nah ini dimensi itu di mana nanti kalau difasilitasi di SIM LPPM, itu bedanya, nanti jadi problemnya. Sisi lain, Prof. Sari tadi bilang bahwa hasil penilaian kan menjadi rahasia, tapi kalau difasilitasi di SIM LPPM, apa nanti tidak ketahuan gitu penilaian kita. Kecuali kalau yang tadi saran-saran, kalau itu karena misalkan penolakan, yang mutlak begitu pasti. Tapi kalau nilai, karena Prof. Sari tadi bilang salah satu kriteria penilaian penerimaan proposal itu kan ranking dari nilai yang dihasilkan dari reviewer. Nah, sementara nilai itu tidak boleh terkomunikasi kepada para peneliti. Nah, kalau sudah difasilitasi di SIM LPPM, apakah bisa terbaca oleh para peneliti? Itu juga mohon kesepakatan atau kehati-hatian buat putusan itu. Nah, yang kedua, kalau ini desevaluasi, enaknya selesai. Tapi ketika itu, mohon maaf Prof. Sari, tadi yang penugasan tadi, yang sering kita ini jadi apa ini, dalam hati gak cocok. Tapi nanti kalau ditolak, kata Pak Nur Kolis tadi, diberikan penilaian yang kurang bagus, tidak diterima kasarannya. Tapi akhirnya ya tetap jalan itu. Nah, itu mudah-mudahan tidak jadi persoalan. Catatan reviewer misalkan tidak diterima, tapi waktu penelitian muncul, terus sampai waktu monef dan laporan terakhir ya muncul loh, iki eling tuh lah gak diterima. Tapi diterima, hal-hal seperti itu aja. Tapi mudah-mudahan ini bisa kita selesaikan internal mana yang terbaik. Gitu aja. Terima kasih Pak Dr. Lutfi. Mohon maaf atas waktu yang diberikan kepada saya. Dua aja itu aja. Terima kasih. Monggo Prof. Sari. Oke, Pak Imam. Jadi yang saya maksud itu, jadi nanti kalau skor memang itu tidak akan kami munculkan di Pak Lutfi. Yang kita munculkan, yang kami upayakan itu supaya nantinya tidak ada manual adalah komentar, Bapak. Jadi komentar itu, karena selama ini pun Bapak Ibu sekalian, kami terbuka kepada peneliti apabila kenapa proposalnya tidak diterima, itu yang kami tunjukkan adalah komentar, jadi bukan skor. Karena skor itu yang menjadi, yang seperti saya sampaikan tidak dipublikasikan tadi. Ya. Sedangkan komentar itu mempunyai nilai plus, yaitu untuk menyempurnakan proposal-proposal Bapak Ibu yang mungkin kurang dari kata. Kalau biasanya kan kalau kita menulis itu kita merasa sudah sempurna, tapi ketika dibaca orang lain tentu akan berbeda. Nah, dan ternyata dari komentar-komentarnya itu Bapak Ibu yang bisa memperbaiki proposalnya itu ternyata juga nantinya misalnya nggak diterima PNBP, beliau bisa mengajukan ke DRPM seperti itu, karena proposalnya sudah direvisi sesuai dengan masukan-masukan dari reviewer begitu, sehingga yang nantinya yang kami upayakan itu adalah supaya komentar itu bisa terbaca oleh para peneliti, seperti itu Bapak Pak Imam. Jadi kalau nilai atau skor memang tidak kami publikasikan. Oke. Nah, kemudian terkait dengan penugasan tadi, supaya ada kombinasi begitu Bapak Ibu, jadi proposal ini dinilai oleh 2 orang. Jadi kalau misalkan si A menolak, mungkin si B akan mendirikan penilaian yang berbeda, nah itu yang akan kita kombinasi. Nah untuk penugasan
memungkinkan bahwa proposal itu tidak layak, tapi mereka kita beri kesempatan untuk melakukan revisi, Bapak. Untuk merevisi mungkin rombak total dari proposal berdasarkan masukan dari para reviewer, gitu. Sehingga proposalnya menjadi layak. Toh setelah mereka revisi, mereka juga akan menunjukkan hasil revisinya itu ke reviewer lagi. Dan kami informasikan Bapak Ibu, jadi reviewer terutama yang internal itu akan terus mengawal proposal yang Bapak Ibu nilai. Jadi mulai disevaluasi, pemaparan, monep sampai hasil. Jadi reviewer tidak akan kami ganti supaya apa? Supaya Bapak Ibu bisa mengawal dari isi penelitian itu dan Bapak Ibu yang tahu persis isinya begitu. Sehingga monggo Bapak Ibu bisa misalkan pas monef itu bisa menegur peneliti, kan kemarin seperti ini kok tidak dirubah misalkan seperti itu. Jadi reviewer juga mempunyai tanggung jawab moral gitu nih. Mohon maaf ini tugasnya jadi ganda, yaitu mengawal keberhasilan dari penelitian dari seorang peneliti. Begitu Pak. Nggih. Nggih, Pak. Matur nuwun Pak. Mudah-mudahan saya dengan karena kami menemukan itu, ya, kami memang ya apa cak, ya karo aku. Ya Prof, terima kasih. Prof, ini ada satu pertanyaan berkaitan dengan SIM LPPM, Prof. Ini pengalaman Bu Setio, jadi berdasarkan pengalaman tahun lalu, semoga tahun ini tidak mengalami hal yang sama, nggih, Bu Setio. Sistem IT SIM LPPM tidak mulus dan lancar, ya prosesnya dalam hal upload proposal para tim peneliti atau tim PKM. Terbukti bahwa di laman kami reviewer proposal tidak muncul. Sementara ketika kami konfirmasi dengan peneliti katanya sudah diunggah. Apakah tahun ini sistem tersebut juga belum ready atau sudah lebih canggih? Canggih kelihatannya Prof ya? Begini, jadi Bapak Ibu sekalian kita memang selalu berbenah ya Bapak Ibu, jadi mencoba setiap tahun tuh ada update dan evaluasi begitu Bapak Ibu. Terima kasih. Jadi sekali lagi jadi memang kemarin hambatannya apa, tahun ini diperbaiki, nanti kurang apa, diperbaiki seperti itu, sehingga harapannya kami, Pak Lutfia, kita sudah berusaha maksimal, tapi nanti tim PPTI juga akan mendampingi, jadi mungkin akan kami masukkan grup kalau memang banyak sekali trouble Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mereview, gitu ya. Jadi insya Allah harapannya memang lebih lancar dibanding yang tahun lalu Bapak Ibu. Buktinya tentang tahun ini penerimaan proposal ada 815 proposal penelitian, kemudian 400 lebih, jadi ada hampir 1.300 proposal. Itu Bapak Ibu tidak ada kendala ketika upload. Ya harapannya nanti ketika proses review juga tidak ada kendala, gitu Bapak Ibu. Mohon doanya semuanya. Semoga SIM LPPM lancar ya Bapak Ibu. Proses uploadnya lancar, proses nulisnya yang tampaknya tidak lancar. Iya betul. Sehingga harus diperpanjang waktunya pengusulan. Waalaikumsalam. Jangan buka rahasia lu. Baik Bapak Ibu, mungkin masih ada pertanyaan lagi. Kalau tidak ada, oh ya. Nah ini dari Bu Siti Irin. Rata-rata beban proposal yang di review berapa ini Prof? Kalau untuk yang eksternal? Tidak sama, tapi rata-rata di atas 10 Bapak. Rata-rata di atas 10 nih Bapak Ibu. Baik yang internal maupun yang eksternal gitu. Kalau yang internal ditambah PKM berarti rata-rata di atas 20 gitu Prof ya. Nah, ada beberapa fakultas yang memang ini reviewernya masih sedikit ya, nanti tahun depan kita harus nambah Pak Lutfi. Itu yang bebannya juga berat. Jadi di FT, VIO itu reviewernya mohon maaf satu orang bisa lebih banyak gitu ya Bapak Ibu dibanding yang lainnya, karena memang
di vokasi, di FT jurusannya banyak, reviewernya juga belum terlalu banyak, kemudian di VIO juga seperti itu. Baik, karena itu menerapkan lagu Ramudik Rapopo, jadi mereview proposal saja. Sambil menunggu Lailatul Qadar, Bapak Ibu. Lailatul Qadar. Kalau boleh saya usul Pak Lutfi. Nggih, Pak Nur. Ya, jadi ada sedikit pengalaman ya. Ada baiknya bahwa memang jangan banyak-banyak Pak Lutfi, masih Ramudik Rapopo. Karena itu kalau 20, kita itu akan mereview sebanyak 4 kali, Pak. 20 kali 4 berarti kerjanya 80 gitu nanti. Setahun. Ya, bisa 80 kali itu mereview, proses review kita itu 80. Dan sedangkan kita itu kayaknya nggak tahu ya, saya mau ngomong bahasa remunerasi agak malu sebetulnya. Banyak yang nggak kemudian di dalam itu. Jadi sebaiknya jangan banyak-banyak lah Pak Lutfi. Terutama yang VIO, Bu. Kalau dia jangan banyak-banyak, Bu. Itu aja. Jadi mungkin 15 itu sudah mungkin maksimal baik. Karena tahun ini dana penelitian banyak dikelola oleh fakultas. Terima kasih. Itu aja. Tahun ini dana penelitian banyak dikelola oleh fakultas. Jadi mungkin reviewer dari fakultas memang dimaksimalkan, Pak Nur. Nah, itu makanya. Nah, untuk syarat menjadi reviewer sendiri kan kemarin beberapa Bapak Ibu dosen yang layak untuk menjadi reviewer itu tidak hadir dalam penyegaran reviewer yang pertama, karena yang kami SK-kan ini adalah mereka-mereka yang hadir pada pertemuan penyegaran reviewer penelitian dan PKM. Ngaten nggih, Prof. Sari. Nggih. Izin bertanya, Pak Lutfi. Silakan Pak Eko, monggo. Mohon maaf, tapi Prof. Sari kan memberitahukan ini satu proposal direview 2 orang. Nah, untuk pasangan per-review ini, per-review tahu enggak? Diberitahukan enggak ya? Tidak, Pak. Tidak ya? Tidak, ya. Jadi Bapak Ibu reviewer tidak mengetahui partnernya siapa, begitu. Iya, matur nuwun. Tapi nanti di pemaparan harusnya tahu, karena nanti kan ada ajak-ajakan gitu. Oh ya, jadi untuk desevaluasi, tidak diberitahu nggih. Terus Prof. Sari. Baik, untuk evaluasi tidak diberitahu, tapi nanti pada saat pemaparan, terutama untuk penelitian dan PKM kompetitif, nanti pada saat pemaparan akan bersama, seperti itu ya, Prof. Sari. Iya, betul Pak. Iya, matur nuwun. Ini ada pertanyaan dari Bu Eli. Jadi nanti panduan penelitian. Jadi reviewer, isian reviewer, poin-poinnya itu ada di panduan. Jadi nanti kami share di grup panduannya, Bu Eli. Kemudian Bu Eli juga menanyakan apakah skema ada evaluasi pemaparan. Jadi tahun ini Bapak Ibu semua skema baik itu kompetitif maupun penugasan itu melalui proses pemaparan itu sistem dilakukan evaluasi seperti itu. Tahun ini kita melakukan evaluasi. Ya. Ya, dari Bu Eni Sulistiawati untuk kriteria penilaian PKM nomor 4 dan 7 sama sehingga bobot total menjadi 120%. Ya Bu, nanti akan kami lihat kembali, akan kami cek
kembali, ya, bobot totalnya 100% mestinya. Terima kasih atas masukannya. Apakah masih ada pertanyaan, Bapak Ibu? Oke. Waktunya menyiapkan buka puasa, baik Bapak maupun Ibu yang sedang ada di rumah. Kalau begitu, kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri acara penyegaran reviewer ini. Semoga penyegaran reviewer ini membawa manfaat bagi kita ketika kita mereview proposal penelitian dan PKM Selingkuh Universitas Negeri Surabaya. Insya Allah mulai besok Bapak Ibu sudah bisa melakukan review dan semoga hasil review Bapak Ibu bisa membantu meningkatkan kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat kita. Terima kasih banyak. Allahumma fiqhil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mbak Lutfi. Kanuan Bapak Ibu. Tanya. Kami Profesari. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Mohon izin live ya. Terima kasih semuanya. Amin. Terima kasih juga Prof. Sari. Bu Indah. Terima kasih Bapak Ibu, izin live dulu. Matur nuwun Prof. Sari. Mohon izin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya juga mohon izin. Prof. Sari dan Pak Lutfi, saya juga mohon izin, nggih. Izin, Sari, izin, matur nuwun sangat. Ya, terima kasih sudah informasinya, sudah saya pahami. Terima kasih Prof. Sari. Matur nuwun Prof. Heru, sehat selalu. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon izin Prof. Sari nggih sama Pak Lutfi. Matur nuwun Bu Mutaris. Nggih, sami-sami. Mohon izin live Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun Prof. Sari. Waalaikumsalam.